dengan supporter yang kompak. Ratu Tisa. Ya. Ini kau lagi. Ya. Hello warga plus 62 saya 신태용 내일 플러스 62 카페에서 인도네시아 대표팀 경기를 팬분들과 같이 시청합니다. 3월 20일 내일 그리고 3월 25일 만나요. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Ramalan Gus Dur terbukti nyata, Ratu Tisa akhirnya jadi ketum PSSI gantikan Erick Thohir. Pagi ini Ratu Tisha langsung panggil Shin Tae-yong lagi ke timnas Indonesia gantikan Patrick Kluivert. Ramalan Gus Dur akhirnya segera terbukti, cuma pelatih bermata sipit yang akan bawa ke Piala Dunia. Hasil protes Erick Thohir soal pemimpin wasit di laga Indonesia versus Arab Saudi dan juga Irak sangat memuaskan. FIFA akhirnya resmi tunjuk wasit Shaun Evans asal Australia yang dikenal netral dan positif. Terima kasih FIFA, akhirnya Indonesia bisa main aman dan dipastikan tidak dicurangi lagi oleh wasit asal Timur Tengah. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Baru-baru ini perhatian publik pecah ke lapangan hijau, tepatnya pada kiprah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat. Laga panas melawan Arab Saudi dan Irak sudah menunggu di depan mata. Dua pertandingan ini jadi ujian hidup mati, karena hasilnya akan menentukan apakah Garuda bisa menapakkan kaki untuk pertama kalinya di ajang sepak bola paling bergengsi sejagat. Suasana di kalangan masyarakat pun penuh harap. Semuanya ingin melihat tim kebanggaan merah putih tampil mengejutkan dunia. Dari warung kopi sampai perbincangan di media sosial, topik ini tak pernah absen jadi bahan obrolan. Ada rasa optimisme, tapi juga terselip kecemasan. Sebab perjalanan menuju Piala Dunia bukanlah perkara mudah, apalagi harus bersaing dengan tim kuat Asia. Di sisi lain, peran PSSI dan pemain jadi sorotan utama. Publik menaruh ekspektasi agar federasi bekerja dengan serius, memfasilitasi kebutuhan tim, serta memastikan strategi berjalan mulus. Tidak hanya soal teknik di lapangan, tapi juga keputusan-keputusan besar di kursi manajemen. Semua berharap, jangan sampai ada langkah keliru yang justru membuat peluang emas ini hilang begitu saja. Namun, publik dikejutkan oleh kabar besar pada tanggal 17 September. Erick Thohir, sosok yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, resmi dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Keputusan ini sontak bikin masyarakat heboh. Pasalnya, selama masa kepemimpinannya di PSSI, Erick dianggap cukup berhasil menata organisasi, meningkatkan profesionalitas, serta membuka ruang transparansi. Banyak yang tak menyangka jabatan ketum PSSI kini kosong. Pertanyaan besar pun muncul, siapa yang bakal mengisi kursi panas tersebut? Kekhawatiran pun merebak, karena jika posisi itu jatuh ke tangan orang yang kurang tepat, maka bisa saja perjalanan timnas kembali mundur. Nama Arya Sinulinga bahkan sempat disebut-sebut. Namun, masyarakat menilai jika sampai dia yang memimpin, ada potensi Indonesia kembali ke era kelam, di mana federasi dianggap lebih banyak menuai masalah dibandingkan prestasi. Bagi banyak pecinta bola, Erick adalah figur yang sudah membawa sedikit cahaya di tengah jalan terjal PSSI. Maka, wajar bila perpindahan mendadak ini menimbulkan rasa was-was. Mereka takut momentum positif yang sudah dirintis justru berhenti di tengah jalan hanya karena kursi kepemimpinan berganti secara tiba-tiba. Menariknya, muncul kabar gembira yang langsung membuat para supporter sedikit lega. Nama Ratu Tisha, sosok yang sudah lama dikenal di lingkaran PSSI, kini disebut-sebut akan naik menggantikan Erick Thohir. Sebagai wakil ketua umum, Tisha bukanlah orang baru. Ia sudah lama bekerja di balik layar, merancang program, hingga memastikan jalannya strategi federasi tanpa banyak sorotan publik. Ratu Tisha punya rekam jejak yang cukup mengesankan. Dialah yang dulu berperan besar mendatangkan Shin Tae-yong ke Indonesia.
Keputusan tersebut terbukti membawa warna baru bagi timnas, baik dari segi mentalitas maupun kualitas permainan. Meski tak selalu mulus, kiprahnya menunjukkan bahwa Tisha memiliki visi berbeda dalam membangun sepak bola nasional. Selain itu, banyak pihak menilai Tisha punya kapabilitas yang kuat dalam mengatur roda organisasi. Ia dikenal detail, penuh perhitungan, dan tidak gampang terpengaruh oleh opini sesaat. Karakternya ini dianggap sebagai modal penting untuk memimpin PSSI di masa yang penuh tekanan, apalagi ketika Indonesia sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia. Publik pun mulai menaruh harapan baru pada kepemimpinannya. Kini setelah resmi menjabat, Ratu Tisha membuat gebrakan yang cukup mengejutkan. Salah satu langkah awalnya adalah mengambil keputusan besar terkait kursi pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert, yang belakangan dianggap gagal membawa Garuda tampil meyakinkan, kabarnya akan segera diputus kontraknya. Di bawah arahan Kluivert, performa timnas memang dinilai merosot. Struktur permainan berantakan, hasil pertandingan mengecewakan, hingga banyak pemain tampak kehilangan arah di lapangan. Kritik keras pun datang dari berbagai arah, baik dari pengamat sepak bola maupun supporter yang tak henti-hentinya memberi tekanan. Sebagai gantinya, Tisha akan kembali memanggil Shin Tae-yong untuk menukangi skuad merah putih. Langkah ini langsung disambut positif oleh mayoritas publik. Pasalnya, STY sudah terbukti membawa perubahan nyata sejak pertama kali hadir, baik dari disiplin pemain maupun strategi melawan tim-tim besar. Dengan kembalinya sang pelatih asal Korea Selatan itu, harapan untuk lolos ke Piala Dunia kembali menyala terang di hati masyarakat. Dengan naiknya Ratu Tisha ke kursi Ketua Umum PSSI dan kembalinya Shin Tae-yong ke kursi pelatih, suasana sepak bola Indonesia kembali bergairah. Keputusan ini bukan hanya sekadar pergantian jabatan, tapi juga momentum untuk memperbaiki arah federasi serta mengembalikan optimisme di tengah masyarakat. Tak sedikit yang kemudian mengaitkan momen ini dengan ramalan Gus Dur. Sosok Presiden keempat RI itu pernah berucap bahwa Indonesia akan ke Piala Dunia jika ditangani oleh pelatih bermata sipit. Kini, kebetulan sejarah seperti berjalan sesuai alurnya. Banyak yang menilai hal tersebut bukan sekadar ramalan, melainkan dorongan moral agar bangsa ini percaya diri menatap panggung dunia. Publik tentu masih menanti hasil nyata di lapangan. Namun, setidaknya langkah awal ini memberi energi baru. Semua kembali bersatu dari supporter, pemain, hingga federasi demi satu tujuan, melihat Garuda terbang tinggi di kancah internasional. Jadi, bagaimana menurut kalian guys? Apakah ini saatnya ramalan lama itu benar-benar terwujud? Hasil protes Erick Thohir soal pemimpin wasit di laga Indonesia versus Arab Saudi dan juga Irak sangat memuaskan. FIFA akhirnya resmi tunjuk wasit Shaun Evans asal Australia yang dikenal netral dan positif. Terima kasih FIFA, akhirnya Indonesia bisa main aman dan dipastikan tidak dicurangi lagi oleh wasit asal Timur Tengah. Belakangan ini, perbincangan panas melanda jagat sepak bola nasional terkait penunjukan lokasi pertandingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi dan Qatar awalnya ditetapkan sebagai tuan rumah, namun situasi politik di antara kedua negara membuat keputusan tersebut menuai kontroversi. Banyak pihak menilai kondisi yang belum stabil bisa mengganggu jalannya kompetisi dan menurunkan kualitas pertandingan. Hingga kini, FIFA masih menimbang ulang pilihan yang ada. Beberapa federasi lain bahkan mulai menyuarakan keprihatinan, termasuk Indonesia. PSSI bersama Federasi Jepang dikabarkan telah mengajukan diri sebagai alternatif bila akhirnya FIFA batal menunjuk Arab maupun Qatar. Usulan ini disambut baik oleh sebagian besar pecinta sepak bola tanah air. Jika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah, hal tersebut tentu akan menjadi keuntungan besar. Dukungan penuh supporter, stadion yang megah, serta kesiapan infrastruktur menjadi modal utama. Selain itu, kesempatan menggelar laga kualifikasi di tanah sendiri akan memberi suntikan motivasi luar biasa bagi para pemain. Sementara isu tempat masih bergulir, muncul persoalan lain yang tak kalah hangat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan tegas menyuarakan kekhawatirannya ketika mendengar kabar Arab Saudi berniat menunjuk wasit dari Kuwait untuk memimpin pertandingan. Menurut Erick, langkah itu berpotensi menimbulkan bias dan merugikan Indonesia di laga krusial. Dalam sebuah pernyataan kepada media, Erick menegaskan bahwa sepak bola seharusnya dijalankan dengan sportif. Kami hanya ingin pertandingan berlangsung adil, tanpa ada intervensi atau keberpihakan.
Semua pihak berhak mendapatkan kesempatan yang sama, ungkapnya dengan tegas. Pernyataan ini sontak mendapat dukungan luas dari publik. Fans Garuda merasa khawatir apabila wasit yang memiliki kedekatan dengan salah satu negara peserta justru menguntungkan lawan. Sejarah sepak bola internasional mencatat beberapa kasus serupa yang berujung pada kontroversi panjang. Erik tak ingin hal itu terulang kembali, terlebih di laga yang bisa menentukan nasib Indonesia menuju Piala Dunia. PSSI pun segera melayangkan protes resmi kepada FIFA agar memastikan penunjukan wasit dilakukan secara profesional dan transparan. Sikap tegas Erik dianggap sebagai upaya menjaga integritas sepak bola Indonesia di kancah internasional. Meski keputusan akhir belum diumumkan saat itu, suara protes tersebut menjadi tanda bahwa Indonesia tak akan tinggal diam menghadapi potensi ketidakadilan. Kabar menggembirakan akhirnya datang setelah polemik panjang mengenai penunjukan pengadil lapangan. FIFA memutuskan untuk membatalkan rencana penggunaan wasit dari Oman maupun Kuwait yang sebelumnya sempat menimbulkan keresahan. Sebagai gantinya, organisasi tertinggi sepak bola dunia itu menunjuk Shaun Evans, seorang wasit berlisensi internasional asal Australia. Menariknya, keputusan ini diambil setelah adanya masukan langsung dari PSSI. Erick Thohir bersama timnya aktif berkoordinasi dengan FIFA demi memastikan Indonesia mendapatkan wasit yang netral dan berintegritas tinggi. Kami berterima kasih atas respons cepat FIFA. Harapan kami, semua tim merasa diperlakukan adil, ujar Erick dalam konferensi pers. Shaun Evans sendiri dikenal memiliki rekam jejak yang cukup baik di level Asia dan internasional. Ia sering memimpin laga-laga besar tanpa banyak kontroversi, sehingga reputasinya cukup meyakinkan. Penunjukan ini pun disambut positif oleh para penggemar sepak bola Indonesia yang sempat cemas dengan isu sebelumnya. Kehadiran wasit yang dinilai objektif ini diharapkan mampu menciptakan pertandingan yang berlangsung sportif. Tak hanya itu, keputusan FIFA juga dianggap sebagai kemenangan diplomasi PSSI dalam menjaga kepentingan nasional. Dengan situasi wasit yang sudah jelas dan lebih transparan, atmosfer di sekitar timnas Indonesia kian positif. Kabar baik lainnya datang dari hadirnya kembali Shin Tae-yong di kursi pelatih, yang dikenal disiplin dan tegas dalam membentuk mental pemain. Selain itu, kehadiran para pemain naturalisasi yang sudah lengkap semakin memperkuat skuad Garuda. Publik sepak bola tanah air pun tak ragu menaruh harapan besar. Banyak yang meyakini dengan kombinasi pemain berpengalaman, pelatih berkualitas, serta kepemimpinan wasit yang netral, peluang Indonesia menembus Piala Dunia kali ini terbuka lebar. Kalau semua elemen sudah mendukung, tinggal kerja keras di lapangan, komentar seorang penggemar di media sosial. Dari sisi permainan, Indonesia memiliki fondasi yang lebih solid dibanding edisi-edisi sebelumnya. Kehadiran wajah-wajah baru yang bermain di liga luar negeri membawa pengalaman berharga. Disiplin taktik Shin Tae-yong dipercaya mampu menyatukan kekuatan tersebut menjadi satu kesatuan yang padu. Jika segala persiapan matang dijalankan, bukan tidak mungkin mimpi tampil di Piala Dunia bisa benar-benar terwujud, sebuah impian yang sudah lama dinantikan seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau menurut kalian, bagaimana dengan laga Indonesia versus Arab Saudi yang akan dipimpin oleh wasit Shaun Evans ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Sumarji ingatkan Garuda jangan terpancing provokasi lawan demi lolos ke Piala Dunia 2026. Insiden panas lawan Lebanon jadi bukti tim Timur Tengah sering mainkan emosi. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, kembali menegaskan pesan penting bagi para pemain Garuda. Ia mengingatkan bahwa tujuan utama tampil di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bukan sekadar mencari kemenangan di laga uji coba, melainkan menembus putaran final yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menurutnya, konsistensi menjaga fokus dan mentalitas adalah kunci agar cita-cita itu bisa terwujud. Pesan ini disampaikan Sumarji setelah hasil imbang melawan Lebanon dalam FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin, tanggal 8 September tahun 2025. Meski Indonesia mendominasi permainan dan menciptakan sejumlah peluang, skor tetap berakhir 0-0. Padahal, di laga sebelumnya kontra Taiwan, Garuda Muda berhasil menang telak 6 gol tanpa balas. Hasil tersebut membuat Sumarji menekankan pentingnya efisiensi dan ketenangan dalam laga-laga besar mendatang. Indonesia sendiri tergabung di grup B ronde keempat bersama Arab Saudi dan Irak.
Dua negara Timur Tengah ini dikenal dengan gaya bermain yang tak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga strategi memancing emosi lawan. Sumarji mengingatkan, para pemain Indonesia harus waspada dengan pola semacam itu, karena bisa mengganggu konsentrasi serta merusak ritme permainan. Contoh nyata terlihat pada laga uji coba kontra Lebanon. Menjelang akhir pertandingan, sempat terjadi kericuhan kecil ketika Marcelino Ferdinand memberikan bola kepada Hussein Zain untuk melakukan lemparan ke dalam. Cara Marcelino menyodorkan bola dengan menendang justru dianggap provokatif oleh bek Lebanon tersebut. Situasi memanas saat Zain mendekati Marcelino dengan nada konfrontatif. Melihat hal itu, Tom Haye langsung bereaksi dengan mendorong Zain menjauh. Aksi tersebut dibalas oleh Walid Sour, bek Lebanon lainnya, sehingga terjadi dorongan balasan di antara kedua tim. Wasit Ko Hyung Jin akhirnya harus turun tangan. Hasilnya, dua pemain Indonesia, Kevin Dix dan Jay Izes, diganjar kartu kuning, sementara dari pihak lawan hanya Walid Sour yang mendapat peringatan serupa. Menurut Sumarji, insiden seperti ini adalah gambaran nyata bagaimana tim-tim Timur Tengah sering menggunakan cara non-teknis untuk mengacaukan mental lawan. Karena itu, ia meminta para pemain agar tidak mudah terpancing di laga penting melawan Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober dan Irak 3 hari berselang. Baginya, menjaga emosi sama pentingnya dengan menjaga konsentrasi, karena satu kesalahan kecil bisa berdampak besar pada hasil pertandingan. Dengan penekanan ini, Sumarji berharap para pemain bisa lebih matang, baik secara taktik maupun mental. Ia percaya, dengan fokus yang terjaga, Timnas Indonesia memiliki kesempatan besar untuk mengukir sejarah lolos ke putaran final Piala Dunia. Patrick Kluivert ubah formasi Timnas jadi 4 bek dan bikin Verdong main di tengah. Bung Harpa kasih pujian tapi singgung taktik counter attack yang lebih terbukti. Timnas Indonesia baru saja menuntaskan 2 laga uji coba FIFA Matchday sebagai persiapan menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar Oktober mendatang. Dalam 2 pertandingan tersebut, pelatih Patrick Kluivert mencoba berbagai eksperimen, baik dari sisi taktik maupun komposisi pemain. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah perubahan skema permainan ketika Garuda menghadapi Lebanon. Kluivert tidak lagi mengandalkan pola 3 bek sejajar yang sudah cukup familiar, melainkan memilih formasi 4 bek. Perubahan ini menghadirkan nuansa berbeda di lini belakang Indonesia. Tidak berhenti sampai di situ, Kluivert juga membuat langkah tak biasa dengan menempatkan Kelvin Verdong di posisi gelandang bertahan. Sementara itu, Ricky Kambuaya diberi peran lebih ofensif sebagai pengatur serangan. Langkah berani ini menuai pujian dari pengamat sepak bola nasional, Haris Pardede atau yang akrab disapa Bung Harpa. Ia menilai keputusan tersebut memperlihatkan bahwa Kluivert ingin memperkaya variasi strategi Timnas Indonesia. Menurutnya, fleksibilitas taktik akan sangat dibutuhkan ketika harus berhadapan dengan tim-tim kuat di babak kualifikasi. Meski demikian, Bung Harpa masih menyimpan keraguan. Ia bertanya-tanya apakah strategi baru ini benar-benar akan dipertahankan saat berjumpa 2 lawan tangguh, Irak dan Arab Saudi. Apalagi jadwal pertandingan hanya berselang 3 hari, sehingga membutuhkan konsistensi permainan yang matang. Selain itu, ia juga mengkritisi keputusan Kluivert ketika menghadapi Taiwan. Pada laga tersebut, sang pelatih justru menurunkan mayoritas pemain lapis ketiga. Menurut Bung Harpa, kesempatan itu seharusnya bisa digunakan untuk mengasah skema utama, bukan sekadar menguji kedalaman skuad. Ia menilai pilihan tersebut justru membuang waktu berharga jelang pertandingan sesungguhnya. Bagi Bung Harpa, pendekatan yang paling realistis untuk Indonesia tetaplah strategi serangan balik cepat. Skema ini sudah terbukti efektif di beberapa laga sebelumnya, terutama saat melawan tim dengan kualitas individu lebih baik. Ia percaya pola counter attack yang rapi bisa menjadi senjata utama Garuda untuk mengejutkan lawan dan mencuri poin penting di grup B. Dengan beragam eksperimen yang dilakukan, kini publik menanti bagaimana Kluivert menyusun rencana besar menghadapi laga krusial Oktober nanti. Apakah tetap berpegang pada gaya lama yang sudah terbukti, atau melanjutkan keberanian dengan skema baru yang masih butuh waktu untuk matang? Emil Audero bikin publik Italia terpana usai catat 2 clean sheet bersama Timnas Indonesia. Kemenangan lawan Milan dan sorotan media Eropa buktikan ia kiper kelas dunia.
Emil Audero Mulyadi kembali membuktikan diri sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di timnas Indonesia. Penjaga gawang berusia 28 tahun itu tampil luar biasa dalam 2 laga FIFA Matchday edisi September tahun 2025 dan berhasil menjaga gawangnya tetap bersih. Catatan 2 kali nirbobol atau clean sheet itu menjadi bukti nyata kontribusinya dalam mengawal pertahanan Garuda. Dalam pertandingan melawan Taiwan pada tanggal 5 September, Emil bermain penuh dan mengamankan gawangnya dari kebobolan. Indonesia tampil terengginas dengan kemenangan telak 6 gol tanpa balas. Beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 8 September, ia kembali dipercaya tampil saat menghadapi Lebanon. Meski laga berakhir imbang tanpa gol, performa Emil tetap menuai banyak apresiasi karena mampu menggagalkan ancaman berbahaya dari tim lawan. Media Italia pun ikut menyoroti penampilannya. Tuttomercatoweb, salah satu portal sepak bola ternama di negeri pizza, menyebut Emil sebagai sosok penting di balik kokohnya gawang Indonesia. Mereka menekankan bahwa kipernya Garuda itu berhasil menjaga konsistensi sekaligus memperlihatkan kualitas kelas Eropa yang dimilikinya. Bagi pelatih Patrick Kluivert, keberadaan Emil menjadi solusi ketika Maarten Paes tidak bisa dimainkan. Dari 4 laga internasional terakhirnya bersama timnas, Emil selalu menunjukkan kestabilan performa, sebuah kualitas yang sangat dibutuhkan ketika menghadapi lawan-lawan kuat di Asia. Tidak hanya bersama timnas, Emil juga tengah menjadi sorotan di level klub. Berseragam Cremonese di Serie A, ia sudah membukukan 2 penampilan pada musim 2025-2026. Salah satu momen paling mengesankan adalah ketika berhasil membantu timnya menundukkan raksasa AC Milan dengan skor 2-1. Kemenangan tersebut langsung mengangkat namanya kembali ke jajaran berita utama di Italia, sekaligus membuktikan bahwa kariernya masih berada di jalur yang tepat. Lebih dari sekadar kiper, Emil membawa ketenangan di lini belakang Indonesia. Ia dikenal mampu mengatur posisi rekan-rekannya, memastikan barisan pertahanan tetap disiplin, serta menjaga fokus tim di tengah tekanan lawan. Pengalaman panjangnya bermain di Serie A memberi nilai tambah yang sulit tergantikan. Usai menjalani tugas internasional, Emil kini kembali ke Italia untuk memperkuat Cremonese dalam laga melawan Hellas Verona pada tanggal 15 September tahun 2025. Pertandingan ini akan menjadi ujian berikutnya bagi konsistensinya di bawah Mistar. Sorotan dari media Eropa tentu menjadi dorongan tambahan baginya untuk terus tampil stabil, baik di klub maupun bersama Garuda. Dengan segala pencapaiannya, Emil Audero kini dianggap sebagai simbol penting kebangkitan sepak bola Indonesia. Sosoknya bukan hanya sekadar penjaga gawang, tetapi juga pemimpin di lapangan yang mampu menjaga kepercayaan pelatih dan menginspirasi rekan setim. Sandy Walsh bikin pengakuan mengejutkan usai bela timnas Indonesia di Surabaya. Ternyata kakek lahir di kota pahlawan dan nenek dari Purworejo, Jawa Tengah. Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan rangkaian pertandingan persahabatan di ajang FIFA Matchday September tahun 2025. 2 laga digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, yang menghadirkan antusiasme besar dari para pendukung Garuda. Pada laga pertama, tanggal 5 September, Indonesia tampil dominan dan meraih kemenangan telak 6-0 atas Taiwan. Penampilan agresif skuad asuhan Patrick Kluivert itu menjadi bukti kesiapan mereka menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. 3 hari kemudian, giliran Lebanon yang menjadi lawan uji coba. Berbeda dengan partai pertama, pertandingan ini berjalan lebih ketat. Meski menguasai jalannya laga, Indonesia harus puas berbagi skor 0-0. Walaupun gagal mencetak gol, hasil ini tetap dipandang positif karena memberi kesempatan pelatih untuk menguji variasi taktik dan komposisi pemain. Di balik hasil kedua pertandingan itu, terselip kisah menarik dari salah satu penggawa Garuda, Sandy Walsh. Bek yang kini memperkuat klub Thailand, Buriram United, membuat pernyataan mengejutkan usai menyelesaikan tugas internasional. Ia mengaku memiliki keinginan untuk tinggal lebih lama di Indonesia, khususnya di Surabaya. Alasan yang diungkapkannya bukan sekadar karena kenyamanan suasana kota atau antusiasme supporter. Ternyata, ada ikatan emosional yang kuat yang membuat Sandy merasa dekat dengan kota pahlawan. Ia menceritakan bahwa kakeknya berasal dari Surabaya. Fakta ini membuatnya merasa punya keterikatan batin yang dalam dengan kota tersebut.
Baginya, Surabaya bukan sekadar tempat bermain sepak bola, melainkan juga bagian dari jejak perjalanan keluarganya. Tak berhenti di situ, Sandi juga menuturkan bahwa neneknya berasal dari Purworejo, Jawa Tengah. Hal ini semakin memperkuat hubungannya dengan Indonesia, bukan hanya melalui status sebagai pemain naturalisasi, tetapi juga lewat garis keturunan yang nyata. Dengan latar belakang keluarga tersebut, tak heran jika Sandi merasa nyaman dan betah setiap kali datang ke tanah air. Kisah pribadi ini sekaligus menambah warna tersendiri dalam perjalanan kariernya bersama timnas Indonesia. Bagi para pendukung Garuda, pengakuan Sandi menjadi bukti bahwa kecintaannya kepada Merah Putih bukan hanya sebatas seragam, tetapi juga didasari akar keluarga yang kuat. Tak sedikit fans yang berharap ia benar-benar bisa menetap di Indonesia suatu saat nanti. Dua laga uji coba yang baru dilalui timnas Indonesia memang menjadi ajang pemanasan, tetapi cerita seperti milik Sandi Walsh menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menghubungkan identitas, kebanggaan, dan warisan keluarga. Cahya Supriyadi, Arhan Fikri, dan Kadek Arel jadi trio Garuda Muda yang paling bersinar di kualifikasi Piala Asia U23. Statistik mengerikan mereka bikin lawan Asia sampai geleng-geleng kepala. Sejumlah pemain muda timnas Indonesia U23 sukses mencuri perhatian selama babak kualifikasi Piala Asia U23 2026. Meski pelatih Gerald Vandenberg kerap merotasi susunan pemain untuk menjaga kebugaran skuad, ada beberapa nama yang selalu menjadi pilihan utama. Mereka dianggap memiliki peran vital sehingga sulit digantikan, bahkan ketika sistem rotasi dijalankan. Kehadiran para pemain ini menjadi bukti bahwa Garuda Muda memiliki tulang punggung yang tangguh untuk menghadapi lawan-lawan berat di level Asia. Salah satu sosok yang paling menonjol adalah Cahya Supriyadi. Kiper muda PSIM Yogyakarta ini tampil sebagai starter dalam seluruh 3 pertandingan fase grup. Performa impresifnya terlihat dari catatan 2 kali nirbobol. Saat menghadapi Korea Selatan U23, meski gawangnya kebobolan 1 gol, Cahya justru menjadi alasan skor tidak lebih buruk bagi Indonesia. Dalam laga itu, ia melakukan setidaknya 8 kali penyelamatan penting, termasuk menepis peluang emas lawan di momen krusial. Refleks cepat dan keberaniannya membuat barisan belakang Garuda Muda lebih percaya diri. Di lini tengah, nama Arhan Fikri muncul sebagai motor utama permainan. Gelandang berusia 20 tahun yang membela Arema FC itu tidak hanya dipercaya mengisi starting 11 di 3 pertandingan, tetapi juga mendapat tanggung jawab besar sebagai kapten tim. Arhan menjadi penghubung penting antara pertahanan dan lini depan, sekaligus pengatur tempo serangan. Dari 3 laga yang dijalani, ia berhasil mencetak 1 gol saat Indonesia melibas Makau U23 dengan skor 5-0. Gol tersebut menjadi bukti bahwa perannya tidak terbatas pada distribusi bola, tetapi juga kontribusi nyata dalam menyelesaikan peluang. Sementara itu, di sektor pertahanan, Kadek Arel Priyatna masih menunjukkan kualitas sebagai bek andalan. Meski hanya turun di 2 pertandingan, kontribusinya tetap sangat terasa. Pemain Bali United ini sempat berduet dengan Muhammad Ferrari pada laga pertama, lalu dipasangkan dengan Dion Marks pada pertandingan berikutnya. Saat menghadapi Korea Selatan, Kadek benar-benar diuji oleh tekanan lawan yang agresif. Namun, ia mampu menjawab tantangan dengan catatan 8 intercept, 3 kali sapuan, serta 2 kemenangan duel udara. Statistik ini menunjukkan ketangguhan dan ketenangannya dalam menghadapi serangan gencar. Kehadiran Cahya, Arhan, dan Kadek menjadi gambaran jelas bahwa timnas Indonesia U23 memiliki kombinasi pemain yang bisa diandalkan di setiap lini. Mereka tidak hanya memberikan performa impresif, tetapi juga membawa aura kepemimpinan dan mentalitas kuat yang sangat dibutuhkan Garuda Muda untuk bersaing di level Asia.